Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya persiapkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pemberitaan Tuhan ini dengan hati kami Tuhan, sehingga mengubah hidup kami yang tadinya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, mungkin hati kami dipenuhi dengan kepahitan, dengan amarah, kecewaan, sakit hati dan kecewa. Tuhan Yesus, kiranya kami bisa ubahkan, karena kami tahu bahwa hati ini adalah ruang Maha Kudus Tuhan, sehingga kami harus mengisi hati kami Tuhan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang mampu mengubah hidup dan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23. Judul pemberitaan firman pada kesempatan kali ini saya beri judul Menjaga Hati, Menjaga Hidup. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang pertama kita melihat adalah hati adalah sumber kehidupan. Kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, kalau seseorang berdosa, di dalam Taurat, itu kebanyakan dibilang adalah kalau konteksnya mereka sudah melakukan dosa itu. Contoh, misalkan berzina. Seseorang berdosa kalau dia sudah melakukan zina. Mencuri. Seseorang sudah dikatakan berdosa kalau dia melakukan tindakan pencurian. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa Yesus menekankan ketika seseorang mempunyai pikiran memandang seorang perempuan dan dia mengingininya, dia sudah berdosa di dalam berzinah di dalam hatinya, dan itu sudah termasuk dosa. Ketika seseorang marah dengan saudaranya, itu sudah termasuk dosa. Ketika seseorang sudah punya keinginan, itu sudah termasuk dibilang dosa oleh Tuhan. Mengapa? Karena dari keinginan itu, kalau dibuahi akan menjadi yang namanya dosa. Demikian juga ketika di sini Amsal bilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena segala sesuatunya itu timbul dari hati. Keinginan kita yang jahat, sakit hati, dendam, kecewa, kepahitan, kesombongan, ego kita, itu semua timbul di dalam hati kita. Makanya di sini dibilang bahwa menjaga hati, menjaga hidup, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Apapun keadaan kita sekarang, jangan sampai kita membiarkan hati kita dikontrol oleh amarah. Jangan sampai kita mengisi hidup kita bukan oleh firman Tuhan, tetapi oleh hal-hal yang berbahaya di dalam hidup kita. Hati kita itu sangatlah rapuh, Bapak Ibu. Hati kita itu sangatlah mudah digoyangkan kalau kita tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan. Contoh, mungkin ketika mungkin ketika kita sedang lagi sulit, kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Ketika kita sedang butuh Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Tetapi ketika kita sudah diberkati, mungkin tadinya saya tidak dengan apa yang saya miliki, dengan keterbatasan saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Saya bisa ada waktu untuk Tuhan. Tetapi ketika berkat itu datang, Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita menjadi lupa diri. Kita menganggap bahwa berkat itu sesuatu yang utama. Awalnya mungkin kita ke gereja, kita mau memberikan tenaga kita, hati kita. Tetapi sekarang kita berpikir, ya sudah, yang penting saya menyumbang, saya biarkan orang lain di dalam gereja melakukannya. Itu tidak bisa seperti itu. Karena di dalam Roma 12 ayat 1, Tuhan Yesus juga bilang, apa saudara? Bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai tubuh kita ini loh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan tubuh kita itu adalah bait Allah. Karena apa? Karena ada Tuhan yang mau bertahta di dalam hati kita. Jadi jangan sampai di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, di dalam pelayanan kita menjadi tawar hati, kita menjadi pembenci, kita menjadi gampang kesinggung, kita menjadi lupa diri kepada Tuhan. Kalau di dalam Amsal 24 ayat 10 dibilang bahwa jika engkau tawar hati di dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu menghadapi hari-hari yang ke depan ini, yang tentu saja Tuhan bilang bahwa di akhir-akhir zaman ini keadaan akan semakin sulit. Kita harus semakin meneguhkan hati kita. Bukan berarti mengeraskan hati, saudara, tetapi meneguhkan hati kita. Untuk apa? Untuk agar kita tetap di dalam firman Tuhan, agar kita mau dibimbing oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Kalau kemarin saya lihat teman-teman saya sendiri yang mungkin
sedang kerja di dunia startup, banyak yang mengalami yang namanya PHK, banyak yang mengalami masa-masa sulit, sehingga orang-orang banyak post di sosial media mereka bahwa open to work, mereka bahwa mereka itu mau mencari pekerjaan dan sebagainya. Ada beberapa orang juga yang menjadi takut dan khawatir. Dan ini hal-hal yang wajar, saudara, bahwa di akhir-akhir zaman ini pasti keadaan akan semakin sulit. Tuhan bilang akan mendengar deru perang, kita akan mungkin corona ini kemarin yang kita alami 2 tahun ini, itu mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keadaan-keadaan yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa kalau kita mau seturut dengan firman Tuhan, kalau kita mau berpegang pada firman Tuhan, kalau hati kita mau melekat kepada Tuhan, pasti Tuhan akan bukakan pintu-pintu jalan keluar bagi kita. Apapun masalahmu pada saat ini, jangan sampai putus asa, jangan sampai tawar hati, bangkitlah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Kembali kepada Tuhan. Tinggalkan jalan-jalanmu yang salah. Tinggalkan segala kepahitan. Tinggalkan dendam. Tinggalkan kecewa, sakit hati. Tinggalkan segala kesombongan. Berbaliklah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mau berbalik mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita jaga hati kita jaga pikiran kita, pasti bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, keadaan kita mungkin bisa berubah atau mungkin tidak bisa, mungkin tetap keadaan masalah tetap ada, tetapi damai sejahtera daripada Tuhan itu pasti akan menyertai kita. Dan apa yang lebih besar lagi dibandingkan damai sejahtera yang Tuhan berikan, saudara? Banyak orang mau mencari umur panjang, banyak orang mau mencari ketenaran, kekayaan, tapi apakah mereka memiliki damai sejahtera di dalam hidup mereka? Karena apapun yang kita miliki, Tuhan berkata, kita bisa memiliki seluruh dunia, tapi kalau tidak ada damai sejahtera, saudara, kalau Tuhan tidak berikan kasih karunia untuk kita menikmatinya, semuanya itu sia-sia. Karena itu kalau kita minta kepada Tuhan, mintalah kuasa juga untuk menikmatinya, mintalah bahwa agar ada damai sejahtera di dalam hati kita. Itu yang pertama. Mari kita lihat firman Tuhan juga di dalam Mazmur 24 ayat 3-4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati, menjaga hidup? Yang pertama tadi kita sudah bahas adalah hati adalah sumber kehidupan. Yang kedua, tanpa kemurnian hati kita tidak bisa melihat Tuhan. Tanpa kemurnian hati tidak bisa kita menghadap Tuhan. Kita itu ya memang ada kasih karunia Tuhan. Tuhan itu sudah memberikan kepada kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tetapi sesudah kita diselamatkan, apakah kita akan membiarkan hati kita diisi oleh dosa? Apakah kita akan membiarkan hati kita terlena oleh kenikmatan dan hawa nafsu kita? Atau kita mau murni hati kita ke hadapan Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, tanpa kemurnian tidak bisa orang bisa melihat Tuhan. Orang yang murni hatinya itu bisa melihat Tuhan, saudara. Dan mengapa manusia pertama keluar dari Taman Eden, saudara, diusir dari sana? Karena dosa itu merupakan pemisah antara kita dan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, tapi merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah segala dosa. Yang membuat Tuhan menyembunyikan diri kepada kita itulah segala kejahatan kita. Oleh karena itu, mari berbaliklah kepada Tuhan. Ingat kembali kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Makanya di dalam Wahyu pun disebutkan bahwa aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jangan sampai kita melayani Tuhan, jangan sampai kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita ikut kebaktian, kita menyibukkan diri kita dengan berbagai kegiatan, tapi kita melupakan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Kita melupakan kemurnian hati kita kepada Tuhan. Makanya di dalam perjalanan kita kerap kali ketika kita disakiti, kita menjadi kesinggung, ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita menjadi tawar hati, ketika kita mungkin tidak diperhatikan, kita mungkin bentrok di dalam pelayanan, kita gampang mundurkan diri dari gereja. Tetapi kalau ada orang ada kemurnian hati, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara, itu mungkin tidak terlalu penting bagaimana orang memandang kita, tetapi bagaimana Tuhan memandang kita, bagaimana Tuhan mau berbicara dengan kita, bagaimana Tuhan mau menjalin relation dengan kita, itu yang paling penting, saudara. Coba saudara bayangkan kalau misalkan kita memiliki orang tua, mungkin orang tua kita itu berada, saudara,
Orang tua memberikan kepada kita apapun yang kita inginkan. Mungkin kita berikan motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada kasih sayang, kalau tidak ada komunikasi, kalau kita tidak ada hubungan dengan orang tua kita, semua itu nggak ada apa-apa, saudara. Karena kita akan merasa hampa di dalam hidup kita. Begitupun dengan Tuhan. Jangan sampai kita mencari Tuhan karena kita mencari berkat-Nya, kita mencari mujizat-Nya, kita mencari pandangan orang, kita mau mencari nama besar kita, tapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Ketika tidak ada Tuhan di dalamnya, saudara, maka hati kita akan menjadi hampa. Apa yang kita inginkan, yang kita pandang baik, semuanya itu menjadi sia-sia. Lebih baik, saudara, Mazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari lebih semangat lagi, sungguh-sungguh cari Tuhan, cari hadirat Tuhan, koreksi diri kita, apakah kita masih mencintai Tuhan sebagaimana kita mengasihi Tuhan ketika kita pertama kali datang ke hadirat Tuhan, ataukah kesibukan kita, ataukah hati kita sudah mulai terkontaminasi dengan hawa nafsu, sehingga kita cari Tuhan bukan cari hadirat dan pribadi Tuhan, tapi kita mencari berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Percayalah, mari sungguh-sungguh jaga hati kita berbalik kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat dan Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Mari saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat, kita dekatkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, mungkin saudara mempunyai tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun atasmu, dan percayalah Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada saudara yang sakit, mari tumpangkan di bagian yang sakit, dan percayalah, biar Tuhan jamah supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.